Jadi seakan-akan kita belanja kepada toko tertentu, tapi kita tidak mendapatkan barang, tapi mendapatkan uang. Praktek ini sebenarnya praktek yang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat IDR dimanapun Anda berada. Selamat datang di konten Kantor Hukum Imam dan Rekan, konten yang konsisten memberikan pemahaman berkaitan dengan hutang piutang dan bagaimana cara memberikan solusinya. Sahabat IDR yang berbahagia, pada konten yang lalu saya sudah sekelumit memberikan penjelasan berkaitan dengan kerangka pemahaman hutang piutang, baik itu secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan saya akan terus konsisten seperti ini, akan selalu memberikan pemahaman kepada sahabat IDR bagaimana kita memahami praktek hutang piutang dan bagaimana kita juga akan memberikan solusi dan cara penyelesaian. Sahabat IDR, kali ini saya akan memberikan sekelumit penjelasan berkaitan dengan pinjaman bank tanpa jaminan. Pinjaman bank tanpa jaminan itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada kartu kredit, ada kredit tanpa agunan, dan yang terakhir yang sudah sekian tahun ini marak dan viral itu adalah pinjaman online atau pinjaman daring. Sahabat IDR, segmen ini akan kita bahas tuntas berkaitan dengan apa itu kartu kredit. Kartu kredit itu sebenarnya adalah alat pembayaran menggunakan kartu. Dalam bahasa Peraturan Bank Indonesia itu disebut dengan APMK atau pembayaran non tunai. APMK itu bisa disingkat dengan alat pembayaran menggunakan kartu atau pembayaran non tunai. Kartu kredit itu atau APMK itu diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan. Selain daripada itu, yang kedua, kartu kredit itu adalah sebuah sistem pinjaman yang pada dasarnya pemegang kartu kredit meminjam dana dari penerbit kartu atau lembaga keuangan untuk melakukan transaksi dengan batas limit tertentu. Jadi secara aturan kartu kredit itu hanya bisa ditransaksikan, bukan ditarik uangnya. Jadi pihak bank memberikan kartu kepada pemegang kartu untuk transaksi. Bisa transaksi konsumtif, misalkan kita ke pom bensin, beli bensin, bayar pakai kartu kredit. Kita belanja di mall, kita bayar pakai kartu kredit. Atau bahkan kita nyicil handphone atau nyicil apapun, itu bisa menggunakan kartu kredit. Jadi aturan yang mendasari tentang kartu kredit itu yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, penggunaannya untuk transaksi, bukan minjam yang kemudian diberikan uang oleh bank. Jadi diberikan kartu untuk transaksi. Akan tetapi pada prakteknya, kartu kredit itu ketika orang atau debitur atau nasabah diberikan kartu kredit oleh bank, itu banyak dicairkan uangnya, atau bahasa yang lebih familiar bagi para pengguna kartu kredit itu gestun atau digesek tunai. Jadi seakan-akan kita belanja kepada toko tertentu, tapi kita tidak mendapatkan barang, tapi mendapatkan uang. Praktek ini sebenarnya praktek yang ilegal. Nah, yang sejujurnya bahwa pada aturan yang berkaitan dengan kartu kredit, sebenarnya bank itu menyiapkan kartu untuk penggunaan transaksi.
Sahabat IDR, dasar hukum kartu kredit ini yang diturunkan oleh Bank Indonesia tercantum pada PBI nomor 14/2/PBI tahun 2012 tentang perubahan atas PBI nomor 11/1/1 PBI 2009 tentang kegiatan APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu. Kemudian dasar hukum yang lain yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI nomor 11/11 PBI 2019 tentang penyelenggaraan APMK dan juga surat edaran BI nomor 11/10/DASP perihal penyelenggaraan kegiatan APMK. Nah, ini dasar-dasar yang berkaitan dengan kartu kredit yang pada intinya atau isi pokok dari aturan kartu kredit ini adalah berkaitan dengan pertama, batas maksimum suku bunga dan biaya. Kemudian persyaratan pemberian fasilitas kartu kredit. Selanjutnya manajemen resiko. Kemudian hak dan kewajiban. Dan pelaporan dan pengawasan. Dan yang terakhir sanksi. Jadi aturan yang berkaitan dengan kartu kredit dari yang saya sebutkan tadi itu berkaitan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban dan pelaporan dan pengawasan, kemudian sanksi. Oleh karena itu, pihak bank selalu jika ingin memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabah atau debitur, itu pasti melakukan analisa-analisa yang berkaitan dengan manajemen resiko, kemudian berkaitan dengan eh, kelayakan, dan lain sebagainya. Jadi tidak semua nasabah yang menjadi nasabah sebuah perbankan itu mendapatkan fasilitas kartu kredit. Itu bergantung kepada kelayakan, kelayakan seorang nasabah itu untuk mendapatkan kartu kredit. Sahabat IDR, jadi kartu kredit ini juga memiliki banyak keuntungan. Ada promo, diskon, ada kemudahan bertransaksi, dan kemudian juga kartu kredit bisa digunakan sebagai media atau fasilitas untuk membangun riwayat kredit atau skor kredit. Akan tetapi, karena kartu kredit ini adalah fasilitas yang diberikan perbankan kepada seorang nasabah atau debitur yang tidak menggunakan jaminan dari debitur, persoalan itu kemudian banyak muncul di kemudian hari. Banyak sekali debitur-debitur yang bermasalah dengan kartu kredit. Kenapa? Karena banyak debitur yang merasa enjoy dan seakan-akan kurang bertanggung jawab terhadap perjanjian kartu kredit itu, yang akhirnya banyak debitur kartu kredit yang galbay atau gagal bayar atau macet pembayaran kartu kreditnya. Nah, jika sudah berhadapan dengan galbay kartu kredit, resikonya itu banyak sekali. Berhadapan dengan debt collector, penagihan yang kurang etis, dan lain sebagainya. Banyak sekali resikonya. Sehingga banyak sekali debitur-debitur dari kartu kredit itu yang didatangi oleh debt collector sampai ke rumahnya dengan penagihan yang sangat sangat penuh dengan ancaman, tidak adil, segala macam, diskriminatif. Bahkan kampung itu kadang-kadang ramai didatangi oleh debt collector kartu kredit ketika menagih utang karena kartu kredit. Nah, ini resiko yang kemudian muncul terhadap debitur yang galbay karena kartu kredit. Bagaimana cara pemecahannya? Nah, nanti di sesi yang lain akan saya sampaikan cara mengatasi galbay kartu kredit atau macet kartu kredit yang kemudian berurusan dengan debt collector atau bahkan resiko hukum yang lain. Oleh karena itu, sahabat IDR sekalian, jika sahabat ingin kemudian masuk kepada lingkaran kartu kredit ini, harus juga memiliki rencana-rencana yang baik. Rencana bagaimana harus meminjam, terus kemudian bagaimana rencana pelunasan segala macam. Karena banyak sekali memang fakta di lapangan yang kemudian banyak sekali debitur yang macet bayar, yang resikonya kemudian panjang.
bahkan sampai adanya teror dari debt collector segala macam. Nah, terkait dengan masalah penanganan galbay itu akan kami jelaskan pada sesi yang lain. Oleh karena itu, sahabat IDR sekalian, inilah pemahaman sekelumit tentang bagaimana kita memahami kartu kredit. Ya, salah satu pinjaman atau fasilitas perbankan yang diberikan oleh perbankan dengan tanpa jaminan. Dari saya, Imam Syafi'i, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.